Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan belajar kimia tentang ikatan kimia. Untuk ikatan kimia ini, ibaratnya kita seperti manusia, ingin bergandengan satu sama lain, sama dengan atom atau unsur. Mereka juga ingin berikatan antara satu dengan yang lainnya. Nah, mengapa dalam kimia dia bisa terjadi yang namanya ikatan kimia? Karena di sini nanti sebagian besar dari atom-atom berusaha untuk mencapai kestabilan. Nah, sekarang stabil yang seperti apa yang dimaksud? Nih. Ya, stabil yang bagaimana? Nah, di sini maksudnya stabil, dia itu seperti gas mulia, di mana dia ingin stabil seperti gas mulia. Stabil seperti gas mulia. Yap, atau yang termasuk dia golongan 8A. Nah, sekarang di sini untuk stabil seperti apa sih gas mulia itu? Nah, maksudnya di sini nanti dia itu pingin stabil. Ini nanti gas mulia dia itu memiliki kestabilan yang namanya duplet dan oktet. Bagaimana susunan yang duplet dan oktet? Ini dilihat dari konfigurasi elektronnya, yaitu dilihat dari elektron valensinya. Untuk yang duplet, dia adalah unsur He, helium, dengan nomor atom 2. Maka untuk konfigurasi elektronnya dia 2. Sedangkan untuk yang oktet dia ada Ne dengan nomor atom 10, maka konfigurasi elektronnya dia ada 28. Untuk yang kedua ada Ar dengan nomor atom 18, maka konfigurasi elektronnya 288. Untuk Kr 36, 28, 18, 8. Untuk Xe 54, konfigurasi elektronnya 28, 18, 18, 8. Yang terakhir ada Rn 84. Maaf, 86. Dia ada 2, 8, 18, 32, 18, 8. Nah, ini susunan konfigurasi elektron dari gas mulia. Nah, ini yang maksudnya stabil. Ini elektron valensi yang disebut sebagai duplet yang 2. Untuk yang oktet, dia itu elektron valensinya berakhir dengan angka 8. Ini yang disebut sebagai oktet. Ya. Maka mereka atom-atom yang lain dia pengen seperti gas mulia yang susunan elektronnya dia ada 2 atau 8, duplet atau oktet. Nah, bagaimana cara atom-atom dia untuk menjadi stabil seperti gas mulia? Gampang, yaitu dia dengan cara
berusaha untuk membentuk ikatan baik ikatan ion maupun kovalen, yaitu di sini nanti dia dengan cara melepas elektron atau menerima elektron. Untuk yang melepas elektron, dia yang cenderung memiliki elektron valensi 1, 2, 3, atau dia yang berada di golongan 1A, 2A, dan 3A. Sedangkan untuk yang menerima elektron, dia cenderung yang memiliki elektron valensi 4, 5, 6, 7. Sesuai elektron valensinya, maka dia sesuai dengan golongannya, ya kan? Maka ini berada di golongan 4A, 5A, 6A, dan 7A. Jadi itu yang cenderung menerima dan melepas elektron. Yuk, kita masuk di contoh soal. Misalkan ada unsur K dengan nomor atom 19 dan ada unsur O dengan nomor atom 8. Baik, kita cari masing-masing konfigurasi elektronnya dulu. K dengan nomor atom 19, maka konfigurasi elektronnya bagaimana? Yap, yaitu 2, 8, 8, 1. Sedangkan untuk yang O-nya, konfigurasi elektronnya 2, 6. Oke, pinter. Nah, sekarang di sini kita lihat untuk K, angka terakhir dia 1, maka dia memiliki elektron valensi 1. Sedangkan O dia memiliki elektron valensi 6. Nah, kita lihat untuk yang K ini, dia ada angka 1 di belakangnya, maka tadi dia cenderung apa? Cenderung yang mana? Oke, dia cenderung untuk yang melepas elektron. Nah, elektronnya dilepas. Sebanyak berapa? Sebanyak 1. Maka ini dikeluarkan, nanti dia akan bergabung dengan atom yang mau berikatan dengan dia, ya. Nah, di sini dia melepas elektron, dikeluarkan, maka nanti akan terjadi menjadi K, dia melepas 1, maka di sini ada muatan positif. Melepas berarti dia muatannya positif. Maka konfigurasi elektronnya berubah menjadi 2, 8, 8. Nah, dia terakhir angka 8, maka dia sudah mirip dengan konfigurasi elektron gas mulia. Punya siapa dia kemiripannya? Yaitu punya AR 288, ya kan? Mirip. Maka di sini dia sudah mirip dengan AR, maka untuk K+ dia lebih stabil daripada K. Ya. Untuk yang O, di sini O elektron valensinya 6. Maka supaya menjadi stabil, langkah apa yang dia lakukan? Kita lihat elektron valensinya 6, maka dia cenderung untuk di sini dia ada 6, maka cenderung untuk menerima elektron. Menerima elektron berapa supaya dia menjadi 8? Ya, pinter. Menerima sebanyak 2 elektron. 2 elektron supaya dia menjadi 8. Maka di sini dia ada O 2 min. Karena dia menangkap 2 elektron, maka dia 2 min. Kalau nanti dia menangkap 1 elektron, maka cuma cukup min saja. Kalau nanti dia menangkap 3 elektron, maka dia 3 min. Oke, paham? Yuk, lanjut. Berarti ini konfigurasi elektronnya menjadi 2. Karena dia ketambahan 2, maka menjadi 8. Nah, ini sekarang sudah menjadi 8. Terakhirnya, dia mirip dengan siapa konfigurasi elektronnya? Oke, mirip dengan Na neon dengan nomor atom 10. Maka di sini dia mirip dengan Na. Kalau yang ini dia mirip dengan AR. Ya, maka di sini O
2-min dia lebih stabil daripada O saja, ya. Coba kita untuk yang K sama O ini kita lanjutkan. Misalkan di sini dia ada K plus ditambah dengan O 2-min, maka dia akan menghasilkan senyawa, yaitu dia ada K sama O tanpa ada penghubung tanda plus, ya. Maka di sini nanti dia ada ini satu, kita silangin ke bawah menjadi miliknya O, sedangkan 2 ini kita silangin ke bawah milik punya K, maka di sini ada K2O. Nah, kita cek K di sini cuma ada 1, sebelah kanan ada 2, supaya sama maka kita setarain menjadi 2. O-nya di sini ada 1, di kanan ada 1, maka dia sudah sama. Yap, itu untuk contoh dari yang melepas dan menerima elektron. Nah, dari contoh soal yang ini barusan ini, maka K2O dia disebut sebagai ikatan ion. Kenapa dia disebut sebagai ikatan ion? Yang pertama karena dia ikatannya terjadi antara muatan positif dan muatan negatif, atau serah terima elektron, yaitu muatan positif dan negatif. Atau juga ikatan ion dia merupakan ikatan elektrovalen, atau juga karena dia cenderung untuk melepas maka dia bersifat logam, maka ikatan yang terjadi antara logam dan karena dia ini tadi cenderung untuk menerima elektron maka bersifat non logam, maka ikatan ion bisa juga merupakan ikatan yang terjadi antara logam dan non logam, L dan NL, artinya logam dan non logam. Yap. Nah, untuk ikatan kimia itu sendiri nanti dia ada yang namanya ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, ada ikatan logam. Nah, untuk ikatan kovalen ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini merupakan penggunaan bersama pasangan elektron, atau penggunaan pasangan elektron secara bersama dari kedua unsur atau atom. Jadi mereka dua-duanya saling nyumbang, ya. Nah, untuk ikatan kovalen ini misalkan ada ikatan kovalen tunggal. Untuk ikatan kovalen tunggal ini nanti contohnya misalkan dia ada H2. Maka kita lihat H2. H nomor atomnya 1, maka dia ada 1. Maka untuk ikatan kovalen dia ditandai dengan struktur Lewis, maka dia bisa disimbolkan H, dia elektron valensinya 1, maka dia ada 1 noktah. Yap, untuk noktah boleh kalian bikin macam-macam, ada dot, ada cross, atau ada triangle, terserah kalian. Nah, di sini hanya ada 2, maka di sini dia ada H, hanya ada 2. Noktahnya dia ada 1, atau valensinya ada 1, maka ini ada 1, ini ada 1. Maka dia saling berikatan, saling meminjamkan supaya dia menjadi stabil. Maka dia di sini pinjam punya H yang sebelah kanan, yang di sini dia pinjam H yang di sebelah kiri. Nah, ini stabil yang duplet, cuma ada 2 aja, ya kan? Oke, itu untuk yang tunggal. Untuk yang
ikatan kovalen rangkap 2. Contohnya adalah O2. Oke. Untuk O2 dia tadi di sini ada 8 nomor atomnya dengan konfigurasi elektronnya 2, 6. Maka nanti kalau disimbolkan dia ada O, elektron valensinya 6, maka ada nokta sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini dia ada O sebanyak 2, maka kita tulis O. Noktanya ada 6. Setiap O memiliki 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang sebelah kanan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, sekarang di sini untuk yang O sebelah kiri, dia minjam O yang sebelah kanan ini, yang merah, elektron sebanyak 2. Berarti yang merah ini dipinjam kiri. Nah, maka jumlah elektronnya menjadi berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Maka dia stabil. Ini juga 8, ya kan? Maka ini untuk O2 dia merupakan stabil yang oktet. Kalau dia digambarin bisa O-nya menjadi O. Ini dia ada 2 titik menjadi 1 garis. 1, 2, O. Ini yang disebut sebagai ikatan rangkap 2. Kalau yang pertama tadi, kalau dibuat ikatannya, maka dia akan menghasilkan H, ada 2 titik menjadi 1 garis. 1 jadi H. Ini yang disebut sebagai ikatan tunggal. Ini ikatan rangkap 2. Untuk yang ketiga ada ikatan kovalen rangkap 3. Nah, untuk ikatan kovalen rangkap 3 di sini nanti contohnya adalah N2. Oke. N nomor atomnya 7, maka dia ada 2, 5. Maka di sini nanti ada N 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini N-nya ada 2, kita tuliskan N sebanyak 2. Nah, di sini setiap N memiliki 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia pinjam sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Maka ini dia menjadi pinjam yang sini menjadi 8. Ini pinjam sini juga menjadi 8, menjadi oktet. Atau kalau dibuat ikatannya dia akan menghasilkan N 1, 2, 3 N. Ini yang disebut sebagai ikatan rangkap 3. Yap. Itu untuk yang ikatan kovalen. Bagaimana kalau dia dalam bentuk senyawa? Oke. Misalkan ada P dengan nomor atom 15, maka konfigurasi elektronnya 2, 8, 5. Dan ada Cl dengan nomor atom 17, maka konfigurasi elektronnya 2, 8, 7. P konfigurasi elektronnya dengan elektron valensi 5, maka dia cenderung untuk apa? Nah, sama di sini. Dia cenderung untuk menerima elektron, maka dia menerima elektron. Menerima elektron berapa supaya stabil? Berapa tadi angka berapa? 8, ya kan? Maka kurang berapa? Kurang 3, maka dia cenderung menerima 3 elektron. Di sini nanti dia ada P3- sama dengan 288. Sedangkan untuk yang Cl di sini dia ada 7, maka dia cenderung untuk menerima berapa? Oke, 1 elektron. Kan nanti dia akan membentuk Cl- sama dengan 288. Nah, di sini sudah angka 8 semuanya, maka dia sudah stabil semuanya. Maka dari sini kita bisa bentuk ikatannya. Di sini dia ada P3- ditambah
Cl min, maka dia akan menghasilkan PCl ya. Nah, di sini dia ada 3, kita silangin menjadi indeksnya Cl 3. Ini kalau nggak ada angka maka dia itu 1 disilangin ke bawah maka dia punya P1, maka dia akan membentuk PCl 3. Nah, ini Cl-nya ada 3, di sini ada 1, maka kita kalikan 3. Yap. Nah, di sini karena ada min sama emin, maka dia disebut sebagai ikatan kovalen. Kalau dia tadi ada positif, ada negatif, maka ion. Karena di sini min, maka dia ikatan kovalen. Nah, untuk yang ikatan kovalen koordinasi, nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut. Untuk contoh ikatan kovalen koordinasi itu antara lain ada yang namanya H2SO4, ada HNO3, antara lain ini yang sedikit lebih mudah untuk menentukan ikatan kovalen koordinasi. Nah, paham ya untuk ikatan kimia antara ikatan ion, ikatan kovalen. Yap. Semoga kalian paham untuk penjelasan kali ini. Untuk latihan soalnya kalian kerjakan terlebih dahulu. Ini latihan soalnya, silakan kalian kerjakan. Baik, semoga di pertemuan kali ini dapat bermanfaat dan semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.